Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 8 Desember 2023 bersama saya Fiorena Jeretno. Semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitasnya walaupun di malam hari. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita bahas dari Kota Parepare dengan judul laga terakhir PSM Makassar di Parepare, Juku Eja wajib menang. Sebanyak 6.886 tiket sudah terjual jelang laga terakhir PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare pada Jumat 8 Desember 2023. Pekan 22 ini PSM Makassar menjamu Bayangkara FC sebagai tamu terakhirnya musim ini di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pukul 8 sebentar lagi. Laga terakhir memicu lonjakan supporter pasukan Ramang yang pergi mendukung secara langsung. Pantauan Tribun Timur di Jalan Trans Sulawesi Selatan, kendaraan supporter melintas. Bus-bus ini mengangkut rombongan supporter menuju ke Parepare. Sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah, bus pengangkut supporter ditandai dengan bendera yang terpasang di belakang kendaraan. Ada yang memasang bendera di depan kendaraan juga untuk menandakan supporter dari komunitas tertentu. Adapun juga supporter yang menggunakan motor dengan atribut PSM Makassar mengelilingi lehernya. Untuk itu, informasi lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan dua jurnalis Tribun Timur yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Yang pertama kita beralih ke Yaumil terlebih dahulu. Selamat malam rekan Yaumil. Ya, selamat malam rekan. Baik, boleh dijelaskan dan juga gambarkan situasi di lokasi Anda saat ini atau juga boleh diperlihatkan kepada Tribuners. Silakan. Ya, baik, kondisi terkini Stadion Gelora B.J. Habibie, minus beberapa jam lagi pertandingan PSM Makassar melawan Bayangkara akan dimulai, dan kondisinya saat ini Stadion PSM Makassar sudah dikerumuni atau dibanjiri supporter yang datang dari berbagai daerah. Seperti yang kita tahu, supporter PSM Makassar ini punya kantung-kantung supporter di berbagai daerah seperti Makassar pada khususnya, kemudian di Parepare, di Kabupaten Sidrap, Baru, dan Pindrang. Ini supporter ini semua datang ke Kota Pare untuk memberikan dukungan terakhir kepada PSM Makassar. Karena laga pekan 22 ini adalah laga terakhir bagi PSM Makassar musim ini di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare. Sebelum stadion ini akan direnovasi sehingga PSM Makassar akan musafir, kemudian tidak memakai stadion ini lagi. Dan kemudian situasi saat ini kalau kita lihat dari pantauan kita bahwa polisi di pintu penjagaan menjaga para penonton yang hendak masuk, tentunya untuk memeriksa barang-barang bawaan sehingga tidak ada barang-barang yang dilarang. Kemudian seperti tadi juga disampaikan sebelumnya bahwa sudah ada 6.000 lebih supporter atau tiket yang sudah terjual. Ini menandakan lonjakan yang cukup besar. 6.800 tiket adalah rekor atau penjualan tiket terbanyak kedua sejauh ini selama PSM Makassar bertanding di Kota Parepare. Yang paling pertama itu Persija Jakarta itu mencapai 7.000 penonton, dan laga pada malam hari ini adalah yang terbanyak kedua yaitu 6.800. Dan lonjakan ini memang salah satu pemicunya adalah laga terakhir PSM Makassar di Kota Parepare sehingga supporter turun langsung memberikan dukungan maksimal kepada PSM Makassar. Demikian rekan, kembali ke studio. Baik, rekan Yaumil mungkin terkait lokasi Anda saat ini boleh diperlihatkan. Anda sekarang ini berada tepat di lokasi mana? Mungkin boleh dijelaskan buat Tribuners dan juga bisa di balik kameranya. Oh ya, baik. Uh, Suasana terkini dari pantauan kita lihat PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, supporter sudah mulai berdatangan membanjiri area-area di mana parkiran dan juga tempat-tempat sebelum masuk ke stadion Tribuners. Ini suasananya seperti saat ini. Dan kita lihat ini di pintu pertama pengecekan barang-barang, polisi sudah berjaga untuk mengecek
barang-barang bawaan daripada supporter Tribuners. Kita lihat di sini jajarannya. Ah, Nah, jadi di pintu awal ini semua supporter akan dicek untuk apa namanya dicek tiketingnya, kemudian juga barang bawaannya. Apakah ada barang-barang yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan seperti botol air minum plastik itu tidak boleh dimasukkan, harus dipindahkan ke plastik ya, karena botol plastik ini masuk dalam kategori benda-benda keras ya yang dapat dilempar sewaktu-waktu ketika di dalam stadion, dan hal-hal lain benda benda tajam termasuk flare bagi supporter tidak boleh juga masuk, karena ini tentunya ketika dimasukkan atau dinyalakan di dalam stadion maupun di area stadion itu akan PSM akan mendapatkan denda Tribuners. Seperti itu. Seperti ini pantauan kita Tribuners, kembali ke studio. Baik. Rekan Yaumil, mungkin terkait prolog yang Vio sampaikan tadi di awal bahwa ada beberapa bus yang beriringan mungkin untuk menuju ke Kota Parepare, dan juga sempat disampaikan oleh rekan Yaumil bahwa supporter bukan hanya dari Kota Makassar tapi juga ada dari beberapa kabupaten atau juga kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk datang mendukung tim jagoan tim pasukan Ramang hari ini. Lantas untuk supporter, apakah memang sudah berkumpul semua di lapangan atau juga mungkin masih ada yang dalam perjalanan? Ya, baik rekan, bisa saya sampaikan bahwa sepertinya masih ada supporter yang berada di jalanan, dan ini jumlah supporter ini dinamis ya Tribuners, bahwa tidak berhenti di angka 6.000 tapi juga terus meningkat, bisa saja mencapai 7.000 maupun 8.000 supporter, karena lonjakan supporter ini dan laga terakhir ini menjadi pemicu di mana supporter terus berdatangan seperti saat ini. Supporter masih terus berdatangan, bus-bus pengantar juga masih menurunkan penonton dari berbagai daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Dan bisa saya sampaikan sedikit kepada masyarakat bahwa tadi saat di perjalanan memang ada sedikit kendala di Jalan Trans Sulawesi. Lebih detailnya itu ada di Pangkep, di Kabupaten Pangkep, di mana ada pengalihan arus sehingga membuat kendaraan cukup padat dan memacetkan jalan Trans Sulawesi. Dan macet itu pastinya akan membuat perjalanan para supporter melamban atau terhambat sedikit seperti itu, sehingga agak sedikit lambat datang ke Stadion Tribuners. Dan situasi terkini juga bahwa sudah banyak supporter yang berada di dalam lapangan, pun di luar lapangan juga masih ada supporter yang terus berdatangan, gelombangnya tidak berhenti Tribuners. Seperti itu rekan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Yaumil atas informasinya yang ada yang saat ini berada di depan belum memasuki lapangan ya, rekan Yaumil. Ya betul. Baik, Saya masih oke. di depan pintu gerbang eh, pertama di Stadion Gelora B.J. Habibie. Baik, oke, terima kasih rekan Yaumil. Kami tunggu informasi selanjutnya dan tentunya dihimpun untuk Tribuners ketahui lebih lanjutnya. Selamat kembali beraktivitas rekan Yaumil. Baik, Tribuners, tentunya kami sudah terhubung juga dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi yang sama. Namun juga kita akan tanyakan mengenai spot yang berbeda atau angle yang berbeda. Rekan Uul sudah bersama kami? Ya, malam. Ya, selamat malam rekan Uul. Boleh disampaikan bagaimana kondisi saat ini di Stadion Gelora B.J. Habibie, atau tepatnya Anda saat ini berada di lokasi mana nih? Ya, benar. Diinformasikan bahwasanya uh, kondisi saat di Stadion Gelora Habibie ini sangat ramai, yang mana kondisi saat ini termas tidak seperti sebelum-sebelumnya ya termas. Dari pantauan supporter pada saat ini cukup membludak di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare. Karena pada laga malam ini terus merupakan laga penutup bagi PSM yang terus untuk berlaga di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare Sulawesi Selatan, sehingga antusias penonton untuk menyaksikan laga ini Tribunas itu cukup besar ya, sehingga hampir seluruh supporter yang ada di Sulawesi Selatan itu hadir untuk memberikan dukungan untuk kemenangan PSM.
Ya, kembali ke studio. Pengalihan jalur Supporter kan tadi sudah disampaikan bahwa memang para supporter berbondong-bondong untuk datang, apalagi mengingat ini adalah laga terakhir PSM di Stadion BJ Habibie. Lantas bagaimana dengan kesiapan tim PSM dan juga Bayangkara untuk berlaga di stadion hari ini, rekan Uul? Ya, rekan Uul bisa mendengar suara saya di studio? Rekan Uul? Baik, sepertinya sedikit terkendala jaringan. Ya, rekan Uul masih bersama kami? Baik, Tribuners, mungkin karena ada sedikit kendala jaringan, apalagi mungkin dipadati oleh para supporter yang berbondong-bondong datang untuk senantiasa mendukung PSM Makassar di laga terakhir hari ini, tepatnya di Stadion Gelora B.J. Habibie, dan ini merupakan laga ke-22. Tentunya sebentar lagi akan berlangsung pertarungan atau juga permainan dari tim PSM Makassar dan juga Bayangkara FC, dan tentunya kami akan menyajikan cuplikan jumpa pers dari masing-masing tim, yaitu tim PSM Makassar dan juga tim Bayangkara FC. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat sore. Well, the preparation for this match unfortunately was not perfect because we have some problems, and I have to explain. Start on the trip from Persib to here. Terkait persiapan untuk pertandingan ini, sayangnya tidak sempurna, dimulai dari pada saat perjalanan kita dari Persib kembali. So it's not, unfortunately this season it's not the first, the second, or the third, or the fourth time that the club not book the trip on time. We want on Lima on 5 December direct flight from Bandung to Makassar. We cannot catch this, so when finish the match, the players must travel on the bus to Jakarta on the night. Imagine the hours, sleep a couple of hours, make recovery play, training the others, and after come back to Makassar on aeroplane, arrive at night. This is very tired. I am not playing, and I am tired. Imagine the players. Kita harus menjalani perjalanan yang cukup jauh. Sebelumnya kita rencanakan untuk terbang dari Bandung pagi hari, tapi kita tidak bisa mendapatkan penerbangan ini. Kita harus setelah pertandingan kita harus pergi melakukan perjalanan dari stadion ke Jakarta, dan tidur hanya beberapa jam, dan latihan recovery untuk yang main, dan juga latihan normal bagi pemain-pemain, dan sore hari kita melakukan penerbangan dan tiba malam. Saya yang tidak main saja capek, lelah, bayangkan pemain-pemain. Yesterday, unfortunately, not training because the Makassar have financial problems. That unfortunately some players have one salary delay, other players 2 salaries delay, other players 3 salaries delay, and some people from the staff leave a salaries away, and also bonus. So this is the environment in this moment with us is not very good. Jadi, dan juga kita mempunyai masalah finansial. Kemarin kita tidak latihan mengenai hal tersebut, dan sayangnya ada dari pemain-pemain kita 1 bulan gaji delay, ada yang lain dari pemain 2 bulan gaji delay, yang lain juga dari pemain-pemain ada yang 3 bulan, bahkan ada yang dari staff itu 5 bulan gaji delay. Coach always wanted a winning group, a team, not individual. So imagine if the club pay salary to some people and not pay to others,
this is not making a team, this is destroying a team. There is no question, no. So we need, PSM Makassar is the oldest club of Indonesia, have fantastic supporters, have fantastic history. We need to correct these bad situations that not helping the team. Ya, dan kita harus perbaiki hal-hal seperti ini. Dan ini bukan individual pada saat ada beberapa orang yang telah diberikan haknya dan beberapa yang lain lagi belum diberikan haknya, dan ini tidak membuat situasi dalam tim lebih bagus. Now, as I tell you, there is players with salary on delay, also staff, and this is not good. The environment is not good. Tomorrow we're gonna have the last match on Parepare with fantastic moments that we live here. And tomorrow we wish that our supporters come and try to make big attendance on the stadium, because it's very important that they come for two reasons. First, financial reasons, and second, to support our team, because we know that Bayangkara is a very strong team, have big budget comparing with us, so we need that the supporters come here to support us and to give extra energy for our players. Dan dikarenakan masalah tersebut yang saya jelaskan tadi, ini tidak membuat suasana dalam tim lebih bagus, dan saya melihat pertandingan besok, padahal pertandingan besok adalah pertandingan yang sangat penting di mata saya. Belum lagi ini adalah pertandingan yang cukup penting di Parepare, dan saya berharap supporter tetap mendukung kita untuk dua alasan. Yang pertama adalah untuk membantu dari segi finansial kita, dan yang kedua adalah untuk memang mendukung tim. So Bayangkara is a strong team with good individual players. We need to be 100% focused tomorrow, and as I said before, we need that our supporters come here to support our team. They have more time to prepare, they have better conditions to prepare. We're not training on this week. Our last training together was the game next Jersey, because the reasons of that I already explained to you. So please come. If you really support from PSM Makassar, tomorrow is the last match on Parepare. Come here and support our team to give extra energy, because our boys deserve it. Ya, dan melawan tim sekelas Bayangkara yang mempunyai budget yang sangat besar, dan mereka adalah tim kuat, memiliki pemain-pemain yang mempunyai skill individu yang bagus. Jadi untuk pertandingan ini kita butuh 100% harus fokus untuk pertandingan besok. Dan oleh karena itu saya sampaikan kepada supporter untuk datang mendukung kita besok. Memang kita tidak latihan setelah pertandingan Persib terakhir, kegiatan kita dan latihan setelah itu. Oleh karena itu support kalian akan sangat berarti bagi kita besok, apalagi ini akan menjadi pertandingan yang terakhir di Parepare. Ya, selamat sore teman-teman media. Saya perwakilan dari pemain. Pertama, betul coach kemarin yang coach sampaikan, kemarin kita nggak latihan karena masalah. Terus terkait pertandingan besok, kita tahu Bayangkara mengontrak banyak pemain baru dan dia mendatangkan pelatih baru juga. Saya sebagai pemain dan teman-teman tentunya besok siap memperlihatkan pemain terbaik, karena kita ini pertandingan terakhir di Kota Parepare. Semoga kita bisa sampai hasil maksimal, dan teman-teman supporter tolong datang dukung kami, dan yang nggak bisa datang tolong bantu. Terima kasih. Baik, setelah tidak mendengarkan dari pemain dan pelatih,
dia udah balik ke Jakarta karena masalah kesehatan, mungkin dia capek atau apa, jadi dipulangkan ke Jakarta. Oke, masih ada? Berarti silakan. Izin Coach, saya dari dari Berita Baru. Ingin tanya soal ya kan ada tiga pemain PSM yang dipastikan absen akibat kartu kartu. Apakah ini sebagai keuntungan untuk Bayangkara di laga ini? Betul. Yes, and well, yes, we know, and also Bayangkara has a very good team, and sure they will be very good player for substitution. Ya, ini kan menjadi kelebihan untuk tim kami karena kekurangan pemain yang besar, tapi kami juga punya tim yang bagus dan kualitas pemain kami juga cukup bagus untuk menghadapi mereka. Oke, masih ada? Tutupnya lagi, cukup? Oke, I think thank you. Baik, Tribuners, setelah kami tayangkan tadi cuplikan jumpa pers dari kedua tim, berikut kami tayangkan cuplikan kumpulan berita jelang PSM Makassar versus Bayangkara FC. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kiper PSM Makassar Reza Arya berjanji memberikan penampilan terbaiknya pada laga terakhir Cuku Eja di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Sebelum menjadi tim musafir, PSM Makassar akan melakoni partai kandang terakhir Liga 1 di Stadion B.J. Habibie menjamu Bayangkara FC pada pekan 22, Jumat 8 Desember 2023 hari ini. Tak hanya itu, Reza Arya berambisi memutus rekor tak terkalahkan pelatih baru Bayangkara FC, Mario Gomez. Mario Gomez di 4 laga perdananya bersama The Guardian belum menelan kekalahan. 4 hasil imbang efek positif kedatangan Mario Gomez dalam tubuh The Guardian. Bahkan anak asuhnya bisa mengimbangi Persija Jakarta di laga pekan 20 Liga 1 Indonesia. Tapi Reza Arya bermain di kota kelahirannya dan mengincar kemenangan. Kiper Cuku Eja ini ingin menutup laga terakhir di kota Parepare dengan hasil maksimal. Pasukan Ramang tidak jumawa karena main di kandang. Justru Reza Arya CS waspada dengan kebangkitan tim juru kunci. Pasalnya tim tamu mendatangkan pemain berkualitas di putaran kedua. Para pemain itu langsung mengangkat performa tim, terbukti 4 laga tanpa kekalahan. Namun menurutnya fokus menjadi kunci kemenangan hari ini. Apalagi Cuku Eja tidak punya banyak waktu untuk pemulihan, beberapa pemain juga absen. Sedangkan tim tamu datang dengan full squad. Ini akan menjadi partai yang sangat sengit. Dukungan supporter menjadi motivasi lebih kepada Reza Arya. Bernardo Tavares meminta supporter memenuhi Stadion Gelora B.J. Habibie saat laga PSM Makassar versus Bayangkara FC. Laga PSM Makassar versus Bayangkara FC digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Jumat 8 Desember 2023. Ini adalah pertandingan yang sangat penting, kata pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares saat konferensi pers di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, Jumat 8 Desember 2023. Sehingga ia berharap kehadiran supporter PSM Makassar di
di Stadion Gelora B.J. Habibie. Apalagi kita tidak lagi latihan setelah laga terakhir melawan Persib, tidak ada kegiatan latihan setelah itu, katanya. Oleh karena itu kehadiran supporter sangat berarti bagi skuad PSM Makassar. Tak hanya itu, laga melawan Bayangkara FC juga merupakan pertandingan terakhir PSM Makassar di Parepare. Pemain PSM Makassar Reza Arya Pratama juga berharap kehadiran supporter PSM. Apalagi Bayangkara merombak skuad putaran kedua Liga 1 yang mendatangkan banyak pemain baru bursa transfer Liga 1. Bayangkara FC juga mendatangkan ex-pelatih Arema FC Mario Gomez. Makassar patut waspada menghadapi Bayangkara FC di pekan 22 Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Laga sengit akan terjadi di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare Jumat 8 Desember 2023 mendatang. Bayangkara FC mendatangkan penyerang baru berstatus pinjaman dari Madura United Junior Brandao di putaran kedua ini. Penyerang asal Brasil ini langsung nyetel dengan gaya permainan Bayangkara FC. Terbukti di dua pertandingan, Brandao berkontribusi pada setiap gol Bayangkara FC yang tercipta. Saat Bayangkara FC lawan Persija Jakarta berakhir imbang 2-2, Brandao memberikan assist untuk gol pembuka The Guardian. Kemudian selanjutnya melawan Persikabo 1973 juga berakhir imbang 2-2. Di laga ini penyerang 28 tahun itu mencetak brace atau 2 gol. Gol itu menghindarkan The Guardians dari kekalahan. Catatan itu menunjukkan Brandao sudah beradaptasi dengan gaya main pelatih baru Bayangkara, Mario Gomez. Sebelum direkrut Bayangkara FC, Brandao top skor sementara Madura United. Penampilannya cukup bagus di paruh musim pertama. Ia mencetak 9 gol untuk Madura United dan sudah 2 gol untuk Bayangkara FC. Total 11 gol musim ini. Ya, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 8 Desember 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Firman Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.